Halo semuanya, maaf ya di video sebelumnya itu videonya terpotong gitu. Ya udah kita lanjutkan ya untuk bagian permutasi. Nah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan topik kombinatorial, yakni di subtopik permutasi, kemudian kombinasi, lalu yang terakhir adalah prinsip sarang merpati. Nah, untuk permutasi sebagaimana kasus yang udah ada di video 1 gitu ya, kita akan menempatkan tiga bola yang berbeda warna pada 3 buah kotak yang berbeda juga. Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya dengan diagram pohon. Nah, misal ini adalah kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, berarti kalau misalnya kita taruh merah di sini, ada kemungkinan kuning dan biru di kotak kedua. Lalu kalau misalnya sudah kuning di kotak kedua, maka di kotak ketiganya pastilah biru. Kalau biru di kotak kedua, kotak ketiganya adalah kuning. Nah, kalau di kotak pertamanya kuning, maka pilihan di kotak kedua adalah merah dan biru. Nah, sehingga di sini akan jadi biru dan di sini merah. Kalau di kotak pertamanya adalah biru, maka pilihan di kotak kedua adalah merah dan kuning. Nah, gitu ya. Lalu kalau sudah merah di kotak kedua, pilihan di kotak ketiga kuning. Ini merah. Nah, dari sini kita bisa menemukan urutan atau susunan ya dari penempatan 3 bola. Yang pertama merah, kuning, biru, kemudian merah, biru, kuning, lalu kuning, merah, biru, kuning, biru, merah, biru, merah, kuning, dan yang terakhir biru, kuning, merah. Di sini terlihat bahwa susunan dari penempatan ini tuh dia memakai 3 bola yang berbeda, namun susunan pertama dengan kedua itu berbeda gitu ya, walaupun dia memakai 3 bola, kalau urutannya berbeda, maka dia terhitung berbeda. Nah, di sini susunan objek yang seperti ini yang memperhatikan urutan ini disebut juga dengan permutasi. Oke. Di sini kita bisa lihat definisi secara formalnya bahwa permutasi itu adalah jumlah urutan berbeda dari objek-objek. Nah, permutasi ini adalah bentuk khusus dari aturan perkalian atau kaidah perkalian. Nah, untuk menemukan rumusnya sendiri bisa dibaca ya bahwa untuk penempatan n objek pertama itu ada n pilihan, lalu urutan yang kedua ada n kurang 1, lalu n kurang 2, sampai pada akhirnya nanti sisa 1. Sehingga kita bisa menulis dengan kaidah perkalian bahwa permutasi n objek itu adalah perkalian n dikali n kurang 1 sampai 1, sehingga bisa ditulis dalam bentuk n faktorial. Nah, untuk kasus yang sebelumnya, kalau kita cari pakai rumus n faktorial, maka penempatan 3 bola pada 3 buah tempat itu bisa kita cari dengan 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6 cara. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi itu adalah permutasi n objek berbeda, maka di sini ada permutasi r objek dari n objek berbeda. Kalau kita akan mencari permutasi r dari n objek, syaratnya r harus lebih kecil daripada n. Oke, sorry. Oke. Nah, jika kita menyusun R objek dari N objek berbeda, maka nanti kita akan menemukan bahwa untuk posisi pertama itu ada N pilihan, kemudian posisi kedua ada N kurang 1 pilihan. Oke, di sini typo ya. Harusnya ini tuh N kurang 1. Lalu untuk selanjutnya
posisi ketiga ada n kurang 2, dan akhirnya posisi ke R itu ada n kurang R min 1. Nah, pada akhirnya dengan kaidah perkalian kita akan menemukan susunan sebanyak n dikali n kurang 1 sampai dikali n kurang R plus 1. Nah, kita bisa temukan formulanya dengan cara n faktorial dibagi n kurang R faktorial. Nah, di sini permutasi R objek dari n objek berbeda itu disebut juga dengan permutasi R atau dilambangkan dengan Pn, R. Nah, ini formulanya. Nah, ini contoh kita disuruh menyusun 2 orang pada 6 kursi dalam satu baris gitu. Nah, kira-kira seperti ini ya, ada kursi 6 buah di dalam satu baris. Nah, nanti ada 2 orang yang akan duduk di kursi ini, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara ini ya, permutasi R, yaitu P, N-nya ada 6 dan R-nya ada 2. P 6,2, yaitu 6 faktorial dibagi N dikurang R. Jadi 6 dikurang 2 faktorial, yaitu 6 faktorial dibagi 4 faktorial, yaitu 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial, yaitu 20 cara ya. Oke, kita lanjutkan untuk permutasi melingkar. Nah, permutasi n objek melingkar itu dirumuskan dengan n kurang 1 faktorial. Nah, buktinya objek pertama dapat kita tempatkan di mana saja dengan satu cara. Nah, misal objek, jadi kalau melingkar itu kita bisa taruh objek pertamanya di mana aja, misal di sini. Nah, untuk n kurang 1 objek itu baru dia akan menentukan urutan. Kalau misalnya kita taruh 1 di sini, 2 di sini, itu akan berbeda kalau 2-nya kita taruh di setelah, misalnya 2 di sini itu beda dengan 3 di sini, 2 di sini gitu ya. Nah, makanya kita mencari susunan, banyak susunannya itu dengan rumus n kurang 1 faktorial. Contohnya, berapa banyak cara mengatur tempat duduk 5 orang yang duduk secara melingkar? Ya udah, berarti kita cukup mencarinya dengan 5 dikurang 1 faktorial, yaitu 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 24 cara. Itu ya. Oke. Sekarang ini ada latihan untuk permutasi, silakan dicoba. Nah, ada juga yang disebut dengan kombinasi. Kalau kombinasi, ilustrasinya seperti ini nih. Kita akan menyusun 2 bola pada 3 buah kotak. Nah, misal ya. Misal ini kita punya kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, 2 bola itu berwarna sama. Misalnya warna merah gitu ya, misalnya warna merah. Kita taruh misal di sini kotak 1, kotak 2, kotak 3. Taruh di sini. Nah, di kotak 1 dan kotak 2. Berarti kan yang berisi itu kotak 1, kotak 2. Nah, kalau misalnya kita karena warnanya sama, jadi dua buah bola ini sebenarnya kan beda ya, bendanya beda. Bisa aja kita kasih nama bola A dan bola B. Nah, kalau misalnya bola A kita taruh di 2, bola B yang di 1, maka posisi si bola itu tetap di 1, 2 kan. Artinya bola merah itu tetap berada di kotak 1 dan 2 gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya bola merah A-nya itu kita taruh di 2 dan yang B-nya di 3, baru posisi yang terisi itu di 2, 3. Gitu juga dengan kalau misalnya B yang sebelah sini, A sebelah sini, 2, 3 yang terisi. Lalu untuk 2 opsi terakhir, kalau A-nya di sebelah di posisi 1, B-nya posisi 3, ini yang terisi berarti 1, 3. Nah, sebaliknya kalau B yang di posisi 1,
A di posisi 3, maka yang terisi ini 1, 3. Nah, di sini terlihat bahwa dua buah bola yang sama warnanya itu tidak memperhatikan urutan gitu ya. Mau dia di si bola pertama di 2 itu nggak mempengaruhi gitu kan. Nah, jadi urutan 1 dan 2 itu dianggap satu susunan, urutan 2 dan 3 satu susunan, dan urutan 3 dan 5 dan 6 itu satu susunan. Jadi total susunannya ada 3 cara. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa kombinasi inilah susunan objek-objek yang tidak memperhatikan urutan. Berbeda ya dengan permutasi. Oke. Nah, kalau kita mau definisi secara formal, kombinasi R elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut atau tidak memperhatikan urutan. R elemen itu diambil dari N buah elemen. Oke. Kombinasi ini merupakan bentuk khusus dari permutasi dan dia dilambangkan dengan CNR atau disebut juga dengan kombinasi R, dan kita bisa mencarinya dengan menggunakan formula N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah, oke, untuk contoh kasus kita yang sebelumnya, kita kan punya R-nya itu adalah 2, N-nya itu adalah 3. Nah, kita akan mencari C NR 3,2. Berarti N faktorial 3 faktorial dibagi R faktorialnya 2 ya, 2 faktorial. N kurang R-nya berarti 3 kurang 2, 1. Sehingga kita memperoleh 3 2 faktorial per 2 faktorial, yaitu 3 cara. Sama ya dengan yang cara yang tadi. Oke. Selanjutnya, di sini ada sama ya. Ini yang tadi. Oke, ini ada latihan untuk kombinasi, silakan dicoba. Nah, ini ada permutasi dan kombinasi bentuk umum. Nah, sebenarnya kombinasi atau permutasi bentuk umum ini kita tuh mencari susunan n objek berbeda, n objek gitu ya. Dan di dalam n objek itu ada beberapa jenis objek yang sama gitu. Misalnya ada sebanyak N1, N2 sampai nanti di sini itu NK objek. Jadi N1 sama gitu ya, N2 buah sama, terus NK buah sama. Nanti cara mencarinya ya dengan cara seperti ini. N faktorial dibagi dengan N1 faktorial, N2 faktorial dikali N3 faktorial. Nah, sebenarnya rumus ini itu juga disebut dengan kombinasi umum atau juga disebut dengan permutasi umum. Itu. Oke, untuk contohnya misal seperti ini nih. Atau kalau mau contoh secara umum ya, misal di penyusunan bendera biasanya. Misal ada 10 bendera. Bendera di sini ada 5 bendera misalnya UK, terus 2 benderanya US, terus 3 misalnya benderanya Indonesia misalnya. Nah, kita akan mencari penyusunan 10 bendera ini ada berapa cara. Nah, berarti kita carinya 10 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial. Gitu maksudnya. Itu ya. Nah, sebelumnya ada latihan dulu ya untuk mana dia? Nah, ini. Ini contoh. Ya udah, ini dijadikan latihan aja ya. Nah, coba sendiri. Lalu ada kombinasi pengulangan. Nah, kalau tadi R diambil dari N, R-nya itu kan kecil ya dari N. Nah, itu kecil sama. Nah, kalau sekarang syarat kalau pengulangan itu R-nya akan lebih besar daripada R. Nah, kalau tadi kan bolanya itu harus diisi satu-satu gitu. Sehingga kita nyarinya CNR. Sekarang kalau misalnya masing-masing kotak itu boleh lebih dari 1. Maka kita akan mencari C-nya, N-nya itu jadinya seperti ini, N plus R kurang 1. Nah, misal di sini kita punya contoh, kita akan mengambil ini nih, 1 lusin roti dari 8 jenis. 1 lusin itu kan 12 buah ya.
kita akan mengambil dari 8 jenis roti. Nah, berarti di sini apa? R-nya adalah 12, N-nya adalah 8 gitu. Nah, berarti untuk mencari banyak caranya kita bisa cari dengan cara N ditambah R dikurang 1, R. Nah, atau sama juga dengan C8 ditambah 12 dikurang 1,12, yaitu C19,12. Nah, ini silakan ya dicari 19 faktorial dibagi 12 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, 19 kurang 12 ya. Nah, silakan dicari. Begitulah kira-kira. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip sarang merpati. Nah, prinsip sarang merpati ini kita sebenarnya punya teorema. Kalau kita punya N+1 atau lebih objek gitu. Nah, ini ditempatkan pada N kotak, maka pasti ada paling sedikit satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Nah, oke, di sini dia buktikan dengan cara kontradiksi. Kalau misalnya tidak ada gitu, kita bilang tidak ada kok yang berisi 2 atau lebih objek dalam satu kotak. Nah, kalau begitu artinya objeknya harusnya N dong, karena kotaknya kan cuma N gitu. Nah, dan ini kontradiksi dong dengan pernyataan di awal bahwa objeknya itu ada N+1 gitu. Karena kontradiksi makanya teorema kita itu benar. Nah, untuk prinsip sarang merpati ini sendiri dia tidak memberitahu kita di kotak bagian mana nih yang terisi 2 atau terisi lebih dari 1. Nah, dia nggak memberitahu kita itu, tapi yang dia kasih tahu adalah pasti ada gitu ya, minimal satu kotak yang terisi lebih dari yang berisi 2 atau lebih objek. Nah, tahu di sini ada ilustrasi ya. Misal kita punya kotaknya itu, nah balik lagi di sini kotak itu dimisalkan sebagai sarang merpati. Lalu, untuk merpatinya objek yang mau kita taruh itu disebut juga dengan merpati. Nah, di sini ada 14 sarang. Nah, sedangkan merpatinya ada 16. Kalau kita logikanya aja pasti ada kan 2 kotak yang berisi, atau pasti ada 1 kotak yang berisi lebih dari 1. Nah, di sini dia taruh 2 merpati di 2 kotak. Nah, ini dengan ini. Bisa aja kan di sini tetap 1, yang satunya pindah ke sini nih. Nah, bisa aja gitu. Berarti kan kalau seperti ini artinya ada 1 kotak yang berisi lebih dari 1 merpati gitu. Jadi seperti itulah kira-kira ilustrasinya ya. Oke, sekarang contohnya gini. Gini nih. Dari 27 orang mahasiswa pasti ada sedikitnya 2 orang yang huruf awal namanya itu sama. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya 27 huruf awalnya itu adalah di merpati. Ulang lagi ya. Nah, misal 27 huruf awal masing-masing nama mahasiswa itu adalah merpati. Lalu untuk si 27 alfabetnya itu sarang. Berarti apa? Artinya akan ada misal ya kita tempatkan atau kita pasangkan 27 huruf ini dengan 27 huruf alfabet. Berarti nanti misal anggap aja semua mahasiswa itu punya huruf awal beda gitu. Berarti dia udah memenuhi si 27 alfabet, karena ada 26 orang semuanya beda nih huruf awalannya. Berarti ini dia memakai semua huruf alfabet. Nah, yang 1 orang lagi, apakah ada huruf alfabet selain yang 26 ini? Nggak ada kan? Mau tidak mau dia harus
memakai salah satu dari 26 itu lagi, yang artinya akan sama dengan salah seorang dari 26 orang gitu. Jadi ini ya maksud dari pigeonhole ini. Oke, nah ini ada latihan, silakan ya dicoba latihannya. Oh ini ya ketutupan. Nah silakan dicoba latihannya. Oke, selanjutnya ada prinsip sarang merpati yang dirampatkan. Nah kalau yang dirampatkan ini kita mau mencari berapa sih minimal objek yang terdapat di satu kotak gitu. Jadi gini, jika M objek ditempatkan dalam N kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M dibagi N objek. Nah, jadi dia mau bilang kalau yang dirampatkan ini ya, bahwa untuk satu kotak itu pasti nanti ada 5 misalnya 5 objek paling sedikit. Nah itu angka di dalam kotaknya itu yang dia mau bilang gitu ya. Oke, contohnya misal di antara 50 orang pasti paling sedikit berapa paling sedikit yang lahir di bulan yang sama. Nah ingat ya, bulan ada 12 semuanya, berarti di sini M kita adalah 50, kemudian N kita adalah 12. Kalau kita bagi M, nah M dibagi 12 atau bagi N itu 50 dibagi 12 itu kan kalau kita bulatkan ke atas berarti 5 ya. 5. 4. Oke, 5 ya. Nah, berarti artinya tanda yang kayak gini nih. Nah, ini tuh artinya dibulatkan ke atas. Nah, 5 berarti akan ada 5 orang yang lahir di bulan yang sama minimal paling sedikit. Karena bulannya cuma 12 gitu. Nah, atau ya ini nih jawabannya. Gitu ya. Nah, silakan cari latihannya ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi kalau video keduanya telat ya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan latihan.